Bab 61, rasanya seperti ayam. Kamu di sini, Meong? TNTO. Anda tidak melupakan kami, bukan? Tidak, Meong. Aku sedang menguji apakah kalian akan datang. Mencariku atau tidak, Meong. Meskipun Theo benar-benar melupakan para pemburu. Fiuh. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda bingung, Meong. Dia percaya dia telah menyembunyikannya dengan sempurna dengan kemampuan aktingnya. Namun, dia memang melupakan kita. Seharusnya kita tetap bersembunyi. Seharusnya kita diam saja. Para pemburu, yang datang mencari Theo karena ketakutan, menyesali tindakan mereka saat mereka mengamati tingkah canggungnya. Jadi, apakah kamu menghasilkan uang? Serahkan, Meong. Theo buru-buru mengangkat topik yang berbeda. Ya, ini 715 koin menara. Para pemburu dengan bangga menyerahkan semua uang yang telah mereka simpan dengan rajin kepada Theo. Sudah lama sejak mereka berburu begitu keras. Namun, itu hanya perubahan kecil, tidak cukup untuk memuaskan Theo, yang baru saja melakukan penjualan dalam jumlah yang signifikan. Apa, Meong? 715 koin menara? Apakah kamu malas, Meong? Hah? Apa maksudmu? Kami benar-benar telah berburu dengan giat. Itu benar. Kami benar-benar bekerja keras. Menggeram. Saat para pemburu yang dirugikan mengangkat suara mereka ke arah Theo, serigala-serigala itu memamerkan giginya dan menggeram. Atas perilaku serigala yang mengancam, para pemburu menutup mulut mereka. Jadi, kamu tidak kompeten, Meong? Manusia bahkan kurang berguna dari Cuengi, Meong. Theo memarahi para pemburu. Siapa Cuengi? Cuengi yang tidak dikenal mencetak kemenangan tak terduga melawan para pemburu. Jika kamu seperti ini lain kali, itu tidak akan menyenangkan, Meong. Saat Theo membuat wajah menakutkan dan memberi isyarat kepada serigala dengan cakarnya, menggeram. Serigala sekali lagi melepaskan niat membunuh yang kuat. Kami mengerti. Kami akan mendapat lebih banyak. Dengan itu, Theo, yang telah mendorong para pemburu, sekali lagi berangkat ke lantai 99 menara. Aduh! Begitu serangan dari cabang pengintai hampir diselesaikan, Minotaur King dengan cepat kembali ke Waypoint. Setelah Raja Minotaur pergi dan sekitar 2 jam telah berlalu, mereka akhirnya dapat sepenuhnya mengalahkan pramuka cabang. Tapi mengapa mereka datang ke sini? Mereka dibuat bingung oleh serangan mendadak para Ent, tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Administrator menara mengatakan bahwa entitas yang rusak ingin merusak pohon yang tidak rusak di sekitar mereka. Aileen hanya bisa menebak berdasarkan pengetahuannya tentang entitas yang rusak. Pohon? Satu-satunya yang bisa disebut pohon di sekitar sini adalah pohon tomat cherry. Atau pohon jagung. Tapi pramuka cabang tidak tertarik pada mereka. Mereka hanya tertarik pada gua. Apa itu? Sementara Sejun sedang memikirkan alasan mengapa Ent korup menyerang tempat ini, Gerumble. Tubuhnya yang sudah terlalu banyak bekerja sejak subuh meminta pengisian bahan bakar. Teman-teman, ayo makan. Sejun memperlakukan induk beruang raksasa merah tua dan para Minotaur yang telah membantunya dengan makanan sebagai tanda terima kasihnya. Pertama, dia memberikan wortel cincang halus kepada istri kelinci yang baru saja melahirkan, dan kepada ibu Crimson Giant Bear, dia memberikan keranjang yang terbuat dari daun bawang berisi 200 cumi dan ubi jalar. Dan dia membiarkan Minotaur hitam makan daun bawang hijau sebanyak yang mereka mau. Selain itu, ia memotong batang wortel yang sudah dipanen dan memberikannya juga. Karena keterbatasan waktu, dia juga mengirimkan 3 tumpukan daun bawang hijau dan seikat ranting tomat cherry kepada Minotaur King yang harus kembali ke Waypoint terlebih dahulu. Setelah menyiapkan makanannya, Sejun dan kelinci menyiapkan makanannya.
Sendiri. Namun, haruskah kita makan sesuatu yang sederhana karena kita sangat lelah? Mencicit. Mencicit. Kelinci sangat setuju dengan saran Sejun. Mereka kelelahan menyiapkan makanan untuk orang lain. Kegentingan. Kelinci mengeluarkan wortel dari penyimpanan, masing-masing memegang satu di tangan mereka, dan memakannya. Wung-wung. Dan Sejun mengunyah ubi kering. Saat mereka sedang makan. Wujeok-wujeok. Setelah menghabiskan 200 cumi-cumi dan seikat ubi hanya dalam 2 gigitan. Ibu beruang raksasa merah, yang tampaknya masih lapar, mulai memakan pengintai cabang yang mati. Cuengi, apakah ibumu biasanya makan pohon seperti itu? Sejun yang pertama kali melihat induk Crimson Giant Bear memakan pohon. Mengelus kepala Cuengi yang sibuk menjilati madu, dan bertanya. Kukueong. Kukueong. Ibu selalu lapar. Jadi dia makan pohon sambil berpatroli. Sejun mengira ibu Crimson Giant Bear memakan daging monster saat berpatroli. Dia tidak mengira dia memakan monster pohon. Kemudian, Sejun, kita sudah kembali. 6 serigala tiba, menarik 3 gerobak penuh mayat belalang merah. Letakkan 1 gerobak di sana, dan 2 lainnya di depan rumah bata. Ya? Setelah menerima instruksi Sejun, serigala meninggalkan 1 gerobak di depan ibu beruang raksasa merah dan 2 lainnya di depan rumah bata. Makan ini? Sejun menunjuk belalang merah dan memberitahu ibu Crimson Giant Bear. Kueng. Mendengar kata-kata Sejun, ibu beruang raksasa merah dengan gembira mulai memakan belalang merah. Daging belalang merah sangat populer di kalangan monster karnivora seperti serigala dan cuengi. Sejun dan kelinci telah mencobanya karena penasaran, tapi terlalu sulit bagi mereka. Mereka merasa gigi mereka akan patah lebih dulu. Anda telah mengkonsumsi daging belalang merah. Ada sedikit racun yang tersisa di daging Red Locust. Kamu diracuni oleh racun Sarafegrade. Detoksifikasi. Dan ada juga racun. Jika dia tidak makan bawang hijau detoksifikasi dan hanya memakannya karena hewan lain makan dan baik-baik saja, dia mungkin sudah mati. Jadi Sejun mengembangkan hidangan belalang merah yang juga bisa dia makan. Ia juga memiliki niat untuk meraih prestasi dan meningkatkan level skill memasaknya. Itu sebabnya dia membuat sup locus merah beberapa hari yang lalu. Masukkan air dan daging belalang merah ke dalam panci besar, bumbui dengan garam dan merica, dan tutup dengan penutup. Pertama, tutupnya diletakkan di atas dengan batu bata, dan direbus selama beberapa jam di bawah tekanan tinggi. Meski hidangannya sederhana, pencapaian menjadi orang pertama yang memasak sup belalang merah di menara meningkatkan level keterampilan memasaknya menjadi 3. Dan hasil memasaknya setengah berhasil. Teksturnya lembut. Daging belalang merah menjadi cukup lunak untuk dimakan kelinci. Namun, daging dari sup belalang merah masih sangat keras sehingga gigi Sejun tidak bisa menggigitnya. Teman-teman, potong daging belalang merah dengan sangat tipis untuk saat ini. Saat Sejun meminta serigala untuk memotong daging belalang merah tipis-tipis. Mendiamkan. Mendiamkan. Serigala mulai mengiris tipis belalang merah dengan cakar tajamnya dengan interval 1 mm. Karena Sejun memberi mereka hidangan yang gagal, para serigala dengan rela membantu. Karena daging belalang merah sangat keras, Sejun berpikir untuk membuat sup dengan memotong halus daging belalang merah. Kali ini, ia juga memotong daun bawang dan kentang detoksifikasi. Dengan cara ini, dia mengisi 3 panci besar dengan bahan-bahan. Menutupnya dengan penutup, dan mulai mendidih. Kemudian dia meletakkan beberapa batu bata untuk mencegah tutupnya bergerak. Sekarang mari kita mulai bekerja. Sejun berencana merebus daging belalang merah selama beberapa jam, jadi dia mulai bertani dengan kelinci dan serigala. Dia menyuruh Minotaurus hitam menumpuk tubuh kayu prajurit pengintai yang tewas di barat. Itu akan digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat dinding api jika tentara pengintai cabang Ent yang rusak menyerbu lagi.
Sementara semua orang melakukan pekerjaan mereka sendiri, daging Red Locust benar-benar direbus. Lantai 52 menara. Hahaha. Mati, babi. Han Taijun, dengan ototnya yang menonjol dan hanya mengenakan celana, sedang bertarung dengan bos lantai 52 menara, pembakaran babi hutan. Ai! Bang! Mendesis. Saat babi hutan pembakaran memutar kaki depannya, api merah menyebar ke mana-mana. Mustahil. Di masa lalu, dia terkena api itu dan dikutuk oleh api itu. Tapi sekarang dia memakan ubi jalar emas dan ketahanan apinya meningkat. Ayo pergi. Han Taijun berlari menuju api. Dia kemudian bersiap untuk menyerang. Mengerahkan kekuatan pada semua otot tubuhnya. Kemudian rudal ajaib. Bersamaan dengan teriakan Han Taijun, 100 rudal ajaib terbang menuju Burning Wild Boar. Pekerjaannya adalah seorang pesulap. Engah, engah. Aduh, aduh. Suara gerutuan babi bisa terdengar saat Burning Wild Boar terkena 100 misil. Ajaib. Sekali lagi. Rudal ajaib. Tidak jelas mengapa dia melenturkan ototnya saat menggunakan sihir. Tetapi Han Taijun menembakkan rudal ajaib ke Burning Wild Boar lagi. Kamu telah mengalahkan bos lantai 52, membakar babi hutan. Kutukan api dari babi hutan yang terbakar dicabut. Dengan cara ini, setelah mengalahkan bos lantai 52 dengan misil ajaib dan mengangkat kutukan api, Han Taijun turun ke lantai 50. Dia pergi ke sana untuk menyerahkan sisa ubi jalar emas kepada murid pertamanya, Cha Si-hyok, yang berjuang melawan monster api di lantai 50. Ketika dia tiba di lantai 50, Meong, Theo yang baru saja tiba di lantai 50 melalui jalur pedagang menemukan Han Taijun. Lebih khusus lagi, dia menemukan ubi emas di tangan Han Taijun. Pria tua, di mana Anda mendapatkan ubi jalar emas itu? Jangan bilang kamu membunuh Dong SIK dan mengambilnya? Theo mendekati Han Taijun dan bertanya. Jika itu masalahnya, dia berpikir untuk membalas dendam pada Kim Dong SIK. Tidak, aku tidak melakukannya. Lalu dari mana kamu mendapatkannya? Aku mendapatkannya dari Dong SIK. Selain itu, berkat kamu yang menjual ubi jalar matahari, aku terbebas dari kutukan api. I berutang budi padamu. Terima kasih. Kalau begitu, bayar utangmu. Tentu, bagaimana? Pertama, stempel kontrak ini. Theo membagikan kontrak kosong. Namun, aku tidak bisa melakukan itu. Lawannya adalah Presiden Asosiasi Kebangkitan Korea. Dia bukan lawan yang mudah. Menjelang jam makan siang, mengendus kelinci, mencium sesuatu yang enak, berkumpul di dekat rumah Bata Sejun. Berdesir. Para serigala pun menunggu di depan rumah Bata Sejun sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Mencucup. Mencucup. Induk Crimson Giant Bear, yang kembali lebih awal dari patroli, juga mengeluarkan air liur karena baunya yang enak. Mari kita lihat apakah itu dimasak dengan baik. Ketika Sejun melepas batu bata dan membuka tutup panci. Kamu telah mencapai prestasi membuat ransum tempur sup belalang merah untuk pertama kalinya di menara. Resep ransum tempur sup locus merah terdaftar di Cooking LV3. Kemahiran Anda dalam memasak LV3 meningkat secara signifikan. Tampaknya tidak ada orang yang memasak dengan belalang merah, karena kali ini juga yang pertama. Ransum tempur? Saat Sejun hendak memeriksa hidangannya. Ngomel. Ngomel. Menggerutu. Bleeh. Hewan-hewan yang senang dengan aroma lezat meneteskan air liur dan menatap Sejun dengan mata panas. Tampaknya perlu menenangkan hewan-hewan yang gelisah terlebih dahulu. Teman-teman, tenanglah. Aku akan memberikannya padamu. Sejun memutuskan untuk memeriksa hidangannya nanti dan pertama-tama menyajikan sup belalang merah kepada para hewan. Dia memberikan seluruh panci besar kepada Ibu Crimson Giant Bear.
Sementara hewan-hewan itu fokus makan, Sejun melihat makanan yang tersisa. Di dalam panci besar. Ransum tempur, sup belalang merah. Daging belalang merah yang diiris tipis, bawang hijau detoksifikasi, dan kentang listrik ditambahkan dan direbus untuk waktu yang lama sehingga semua bahan berbaur secara harmonis dan semua efek meningkat. Bawang hijau detoksifikasi menetralkan racun dalam daging belalang merah, membuatnya lebih lembut. Karena efek detoksifikasi daun bawang, makanan tidak mudah rusak. Rasanya sedikit membaik. Konsumsi meningkatkan kekuatan sebesar 5,1 selama 30 menit. Karena efek cooking LV2, kekuatanmu bertambah 0,1. Catatan TL, di sini, level memasak harus level 3 seperti yang disebutkan. Sebelumnya di bab yang dinaikkan ke level 3. Namun, dalam versi mentah, disebutkan sebagai level 2. Sepertinya penulis mungkin punya membuat kesalahan. Karena efek ransum tempur, Anda akan merasa kenyang selama 3 jam. Masak, Tower Farmer Park Sejun. Tanggal kedaluarsa, 30 hari. Nilai, C. Ini lebih lembut. Sejun mengambil sesendok sup belalang merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah, kunyah. Daging yang digiling halus terasa empuk bahkan sampai ke gigi Sejun. Kemudian, apa ini? Sejun tersentuh oleh rasa dan tekstur daging belalang merah yang familiar. Rasanya seperti ayam. Mencucuk. Sejun buru-buru menghabiskan semangkuk sup belalang merah. Anda telah mengkonsumsi porsi standar ransum tempur sup belalang merah. Kekuatan meningkat sebesar 5,1 selama 30 menit. Anda akan merasa kenyang selama 3 jam. Jumlah sup belalang merah yang memicu pilihan bervariasi tergantung siapa yang memakannya. Namun, mencucuk. Sejun tampak tidak tertarik dengan hal seperti itu dan mulai makan sup belalang merah lagi. Itu adalah rasa ayam yang dia dambakan selama hampir 8 bulan. Di hari ke-235 terdampar, Sejun menemukan daging yang rasanya seperti ayam.